Fans Indonesia merasa bahagia sebabnya salah seorang pemain timnas Indonesia U17, Matthew Baker, secara resmi mengundurkan diri dari pemanggilan timnas Australia U17. Lalu seperti apa sih kronologisnya hingga Matthew Baker atau sering disebut Matt Baker lebih memilih timnas Indonesia U17? Berikut ini kabar lengkapnya. Matt Baker seperti diketahui merupakan bek andalan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 yang lalu. Ia mendapat panggilan dari Australia U17 pada hari Rabu 31 Juli 2024. Panggilan ini datang setelah Baker bersama timnas Indonesia meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16. Adapun Australia memanggil Baker untuk ikut bergabung timnas Australia untuk ajang Pacific Ocean Sport Football Tour. Begitu tahu namanya dipanggil, Matt Baker langsung merespon dengan memilih Indonesia, mengunggah Instan Story foto membawa bendera merah putih. PSSI pun juga sudah berkomunikasi langsung dengan keluarga Matt Baker. Hasilnya, Esko PSSI Arya Sinulinga memastikan kalau Matthew Baker tetap berkomitmen membela timnas Indonesia. Dia akan tetap bergabung di training camp atau TC kita timnas Indonesia U16 di Bali sesuai dengan undangan kita, ujar Arya Sinulinga. Tim PSSI sudah bicara dengan keluarganya, mereka komitmen tetap bersama kita, imbuhnya. Begitu PSSI memberikan keterangan, pada hari Sabtu 3 Agustus Federasi Sepak Bola Australia mengkonfirmasi melalui laman resminya kalau Matt Baker resmi mundur dari skuad Australia U17. Matthew Baker Melbourne City FC telah mengundurkan diri dari skuad dan akan diganti oleh Logan Sambrook North Coast Football. Demikian tulis Federasi Sepak Bola Australia. Berdasarkan aturan FIFA, Australia memang berhak memanggil Matt Baker yang saat ini masih berstatus kewarganegaraan ganda terbatas. Merujuk laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Matt Baker termasuk dalam definisi anak-anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas mengingat usianya masih 15 tahun. Selain berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah, Matt Baker berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas karena masuk kategori anak yang dilahirkan dari pasangan ayah WNA dengan ibu WNI. Maka jika merujuk pernyataan dan informasi itu, Baker jelas masih bisa membela Australia. Akan tetapi seandainya sang pemain mantap memilih Indonesia ketika usianya 18 tahun, Australia sudah tak lagi punya hak untuk memanggil Baker. Alhamdulillah Baker yang belum 18 tahun telah memilih Indonesia. Baker seperti diketahui punya darah Indonesia dan Batak dari sang ibu yang lahir di Jakarta, sementara ayahnya adalah warga negara Australia. Pelatih Sintayong akhirnya diputuskan akan tetap menangani timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF 2024. Putusan itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tetap Sintayong, kata Sumarji. Pada awalnya, publik sempat khawatir Sintayong tidak akan fokus menangani timnas Indonesia di laga Piala AFF 2024. Sebab pada waktu yang berdekatan, Sintayong juga harus mempersiapkan timnas Indonesia untuk melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikhawatirkan kondisi ini ditakutkan persiapan timnas Indonesia tidak maksimal. Sebagai informasi, Piala AFF 2024 berlangsung mulai 23 November sampai 21 Desember 2024. Sedangkan laga kedua babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada tanggal 14 dan 19 November. Indonesia akan menjamu Jepang pada 14 November, 5 hari berselang giliran Arab Saudi yang akan datang untuk menantang Indonesia. Sebelumnya, wacana soal pelatih di Piala AFF sempat muncul. Nama Nova Arianto atau Indra Sapri yang akan menangani tim Merah Putih. Sementara Sintayong fokus di round 3 saja. Namun akhirnya diputuskan
Sintayong tetap menangani tim di kejuaraan level ASEAN tersebut. Walau demikian, khusus untuk skuad yang akan tampil, BTN menyebut bahwa komposisi akan diisi timnas U23. Jadi hanya Sintayong yang tetap bertugas di Piala AFF, sementara skuadnya akan berbeda dengan tim di round ketiga. Keputusan menurunkan skuad U23 ini bisa dipahami karena Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Apalagi Liga 1 2024-2025 akan tetap jalan di tengah gelaran Piala AFF. Menghadapi round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mempersiapkan diri, termasuk juga dikabarkan akan menambah pemain baru. Adapun pemain baru itu bisa diambil dari para pemain yang berlaga di Liga 1 maupun melalui proses naturalisasi yang dilakukan. Nah, terkait hal itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan kalau PSSI sedang memproses naturalisasi pemain keturunan di posisi bek dan gelandang. Yang pasti kami sedang urus lagi proses dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar yang beredar di publik, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya yang bertajuk Bebas, Kamis 1 Agustus 2024 yang lalu. Jika merujuk perkataan Arya Sinulinga, publik sudah ramai soal nama-nama Kevin Dix, Jero Ridlewald, dan Mark Siger serta Ole Romeni. Kemudian ada juga nama-nama pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi diperuntukkan bagi timnas Indonesia U19 seperti Dion Mark, Tim Gaipen, dan Mauresmo Hinoke. Nah, jika ukurannya tidak pernah beredar sebelumnya, kemungkinan dua pemain ini bisa jadi mereka adalah yang dimaksud, yakni Eliano Reinsder gelandang dan Tristan Goijer fullback kanan atau back tengah. Lalu siapa sosok kedua pemain itu? Berikut profil singkatnya. Sosok yang satu ini jika menilik namanya Reinsder, punya hubungan darah dengan pemain timnas Belanda Tinjani Reinsder. Yap, Eliano Reinsder adalah adiknya Tinjani yang artinya punya darah keturunan Indonesia dari Maluku. Eliano Reinsder adalah pemain sepak bola kelahiran Joele, Belanda pada tanggal 23 Oktober tahun 2000. Ia belum pernah dipanggil oleh timnas Belanda, maka dari itu netizen beranggapan kalau Eliano sedang diproses PSSI. Perjalanan karirnya sendiri diawali di Akademi FC20. Namun tak berselang lama ia pindah ke CSV 28. Pada tahun 2016, Eliano akhirnya bergabung dengan PSC Zwolle U19. Perlahan ia pun naik kasta hingga promosi pada tahun 2020. Walau demikian, Eliano sempat dipinjamkan ke FC Utrecht U21 pada tahun 2022. Saat ini pemain yang berposisi sebagai gelandang serang sudah kembali ke PEC Zwolle dan menjadi andalan. Buktinya ia pada musim lalu sudah tampil dalam 32 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Adapun sosok kedua yakni Tristan Goijer. Ia lahir di Blaricum, Belanda pada tanggal 2 September 2004. Karir sepak bolanya diawali di Akademi Almere City. Pada tahun 2016 ia direkrut Ajax dan bergabung bersama tim mudanya. Sejak saat itu Tristan pun berhasil tembus semua level kelompok umur Ajax Amsterdam, baik itu tim U17, U18 hingga U21. Di usianya 17 tahun, Tristan sudah masuk dalam skuad Jong Ajax yang berada di kasta kedua atau Eerste Divisi. Tercatat ia bermain di Jong Ajax hingga musim 2023-2024 kemarin. Nah, dalam perjalanannya dengan Jong Ajax itu, Tristan beberapa kali dipanggil ke tim utama dan dipercaya
untuk debut bagi tim senior Ajax Amsterdam. Adapun debutnya terjadi di Liga Eropa 2023-2024, di mana saat itu Tristan tampil selama 16 menit ketika Ajax kontra AEK Athens di laga terakhir grup B pada Desember 2023 lalu. Sejak debutnya tercatat Tristan sudah tampil sebanyak 13 kali bagi Ajax dengan mencetak 1 assist. Talenta Tristan di usia muda ini bahkan membuat dirinya beberapa kali dipanggil ke timnas Belanda kelompok umur. Tercatat pemain yang bisa bermain sebagai bek kanan ataupun bek tengah ini telah tampil sebanyak 9 kali bagi timnas Belanda U16 dan U18. Kini kita tunggu saja kabar apakah Eliano Tengder dan Tristan Golzer akan benar-benar dinaturalisasi oleh PSSI.